Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan guru sosiologi SMA Negeri 9 yang bernama Ardila. Bapak hari ini akan menerangkan materi kelas 10 semester 2, yaitu gejala dan realitas sosial sebagai ilmu sosiologi. Baik, kita bahas sama-sama. Gejala dan realitas sosial sebagai kajian ilmu sosiologi. Setiap ilmu pengetahuan memiliki objek kajian. Begitu juga dengan ilmu sosiologi. Apa objek kajian sosiologi? Yang pertama adalah gejala sosial. Yang kedua, realita sosial yang terjadi dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan gejala sosial di sini, gejala sosial merupakan peristiwa yang muncul dalam masyarakat. Gejala sosial bersifat dinamis dan akan bermunculan seiring perubahan masyarakat. Arti dinamis ini adalah perkembangan yang ada pada masyarakat. Perkembangan seperti apa? Bisa baik, bisa buruk. Apa contohnya? Lihat di sini. Contoh online shopping. Oh, ini perkembangan perubahan. Karena dunia semakin maju, maka kita belanja bisa dari rumah dengan cara online. Ini juga gejala sosial, coret-coretan di tembok. Ini juga gejala sosial, selfie. Ini juga gejala sosial. Yang sini mana bermain gadget. Dapat Anda menambah contoh gejala sosial lainnya. Pada dasarnya, ragam gejala sosial ini banyak. Tapi bisa disimpulkan hanya 2. Gejala sosial positif dan gejala sosial negatif. Apa yang positif? Antara lain pembangunan, pendidikan, penegakan hukum, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan korupsi, peranan wanita dalam pemerintah. Sedangkan gejala sosial yang negatif, misalnya kemiskinan, kebodohan, terorisme,
penyalahgunaan wewenang. Semuanya itu gejala sosial. Lanjut yang kedua. Realitas sosial sebagai kajian ilmu sosiologi. Realitas sosial itu arti fakta-fakta yang ada dalam masyarakat, kenyataan-kenyataan, sehingga seorang sosiologi mengkaji apa aja yang dikaji. Lanjut. Ragam realita sosial yang terjadi, kajian sebagai berikut. Di sini ada 3. Yang pertama, sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Dalam sosialisasi, seseorang ia untuk menentukan sikap perilakunya yaitu ditentukan oleh cara bersosialisasi dengan orang lain. Sehingga dengan sosialisasi tersebut, seseorang akan dapat berubah perilaku-perilaku yang ada pada dirinya. Sedangkan kedua adalah hubungan sosial. Hubungan sosial ini, seseorang ini biasanya didapat dari hubungan sosial antara individu satu dengan individu yang lain. Dengan cara berkomunikasi, dengan cara ngobrol-ngobrol, dengan cara apa saja di situ. Intinya kalau sudah individu satu dengan individu yang lain, maka sikap itu biasanya terpengaruh dengan teman-temannya. Yang ketiga, ragam gejala sosial, yaitu di sini nilai dan norma. Apa itu nilai? Nilai adalah baik buruk perilaku seseorang. Mau dibilang baik, maka orang tersebut berperilakunya sesuai dengan norma. Apabila seseorang yang dinilai negatif, itu pun sesuai dengan norma yang ada. Sedangkan norma itu apa? Aturan-aturan yang ada pada masyarakat. Di mana aja ada norma, di semua institusi, baik di keluarga, baik di masyarakat, baik di pemerintah, semuanya itu adalah ada norma. Berikutnya, dalam gejala sosial, di sini juga untuk menentukan gejala realitas sosial di dalam kelompok sosial. Dalam kelompok sosial pun ini bisa menimbulkan suatu gejala. Bagaimana cara gejala yang di dalam kelompok sosial? Biasanya di dalam kelompok satu dengan yang lain berpaham berbeda-beda. Maka itu akan menimbulkan gejala. Berikutnya di struktur sosial. Struktur itu apa? Sistem yang ada pada suatu lembaga. Baik lembaga aja, lembaga apa saja. Ini akan menimbulkan suatu gejala yang ada pada struktur sosial tersebut. Berikutnya adalah mobilitas sosial. Apa itu mobilitas? Pergerakan. Pergerakan seseorang di dalam ingin mencapai status atau ingin mencapai tingkatan-tingkatan di dalam masyarakat tersebut. Ini pun akan menimbulkan suatu gejala. Berikutnya, dalam realita gejala sosial, penyimpangan sosial. Seseorang dikatakan menyimpang biasanya tidak sesuai dengan norma-norma yang ada. Maka seseorang tersebut melanggar norma
maka dia dikenakan sanksi sehingga menimbulkan suatu gejala. Berikutnya adalah pengendalian sosial. Artinya pengendalian sosial di sini artinya cara-cara untuk mengendalikan seseorang agar tidak terjadi suatu keributan. Macam-macam pengendalian sosial, bisa dengan cara koersif, bisa dengan cara kompromi, bisa dengan cara, inti daripada pengendalian sosial di sini dibuat suatu tata tertib atau aturan sehingga satu sama lain dapat dikendalikan. Berikutnya, lembaga sosial. Lembaga sosial ini adalah tempat-tempat dalam menentukan suatu kebijakan sehingga ada yang kebijakannya tidak pas, maka menimbulkan suatu gejala. Yang berikutnya adalah perubahan sosial. Perubahan sosial ini merupakan suatu gejala. Dengan adanya perubahan, semua tatanan dan sebagainya akan berubah. Ini pun akan mendapatkan suatu gejala sosial. Demikianlah kajian mengenai gejala sosial yang berhubungan dengan masyarakat. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.